Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami, para WI dari Provinsi Maluku Utara, untuk mengikuti workshop pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurlinda MTMSC, salah satu wijaiswara ahli madya pada BPSDM Provinsi Maluku Utara. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mencoba menyampaikan skenario pembelajaran terkait dengan agenda 3 pada PKA. Sebelumnya ada beberapa dasar hukum pelaksanaan PKA, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang pelatihan struktural kepemimpinan, Peraturan LAN Nomor 1 Tahun 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan, serta Perlan Nomor 2 Tahun 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun deskripsi singkat untuk agenda 3 ini adalah: agenda pembelajaran ini diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan sebagai seorang pemimpin administrator yang paham, menguasai, dan mampu menerapkan manajemen kinerja yang baik, sehingga akan tercapai akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan yang meningkat, serta pemimpin yang paham akan manajemen keuangan negara dan mampu menerapkan manajemen risiko di lingkungan pekerjaannya. Strategi ini akan disajikan dengan sistem blended learning yang berisi antara lain pembelajaran secara sinkronus atau e-learning dan klasikal. Adapun tujuan pembelajaran agenda 3 ini, untuk agenda 3 sendiri cukup banyak karena memiliki 7 mata pelatihan, sehingga di sini terdapat 28 tujuan. Saya tidak akan membacanya satu persatu karena cukup banyak. Saya langsung saja ke materi pokok. Untuk setiap mata pelatihan terdapat beberapa materi pokok. Antara lain untuk akuntabilitas kinerja sendiri terdapat 4 materi pokok, yaitu konsep akuntabilitas, pemahaman tentang risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, pemahaman tentang membangun budaya akuntabilitas di lingkungan organisasi, serta konsepsi komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Begitupun yang lain, semua tertera di sini, mungkin nanti bisa dilihat saja karena keterbatasan waktu. Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Desain kurikulum. Untuk PKA sendiri terdapat 4 agenda, di mana agenda ketiga ini dia sinergi dengan agenda ke-1 dan agenda kedua, yang nanti pada akhirnya akan diaktualisasikan ke dalam agenda keempat untuk menghasilkan kepemimpinan kinerja yang berkinerja tinggi. Adapun untuk pembelajaran e-learning yang pertama atau sinkronus, agenda 3 ini diberikan dalam waktu 4 hari dengan total 29 JP yang terbagi ke dalam pertama, yaitu 3 JP diberikan pada hari ke-16. Di sini fasilitator akan pertama-tama menyampaikan salam dan memperkenalkan diri, kemudian menciptakan suasana yang kondusif. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan peranan mata diklat agenda 3 dalam pembentukan kompetensi kepemimpinan administrator, serta mengaitkan kedudukannya dengan agenda kedua dan agenda ke-1. Setelah itu akan dilakukan review materi dari makalah maupun essay yang sudah dibuat oleh peserta maupun dipelajari oleh peserta pada tahapan pertama, yaitu MOOC. Untuk tahapan awal ini, penugasan akan dibagi dalam 3 kelompok,
di mana peserta akan dibawa ke dalam breakout room untuk melakukan diskusi. Diskusi pertama ini adalah para peserta mengambil satu contoh praktek baik maupun buruk yang terkait dengan pelaksanaan manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja, atau biasanya disebut kelompok 1 pada agenda ketiga. Kemudian setelah itu akan dilakukan presentasi tugas kelompok dan fasilitator akan memberikan feedback dari hasil diskusi tersebut. Kemudian pada sesi kedua, yaitu 2JP juga, hari ke-17, untuk memulai disampaikan salam serta menyapa peserta, kemudian membahas kembali tugas individu yang diberikan pada hari sebelumnya, serta memberikan umpan balik dan tanya jawab. Kemudian akan diadakan diskusi kelompok terkait dengan essay maupun lesson learned dari hasil penugasan. Fasilitator akan merangkum capaian belajar untuk hari kedua, serta memberikan penugasan dan penjelasan untuk kegiatan berikutnya terkait dengan mata pelatihan manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Selanjutnya untuk sesi ketiga atau sinkronus hari ketiga pada hari ke-18 sebanyak 2 JP juga. Di sini fasilitator akan membuka sesi dan menyampaikan salam. Kemudian peserta akan diajak untuk memainkan games kecil berupa tebak gambar atau angka yang terkoneksi dengan mata pelatihan. Kemudian kita akan melakukan review materi maupun makalah dan essay para peserta yang telah dibuat pada asinkronus sebelumnya. Selanjutnya peserta akan dibagi ke dalam 2 kelompok kecil di dalam breakout room untuk masing-masing kelompok mencari contoh penerapan manajemen keuangan negara dan manajemen risiko di negara lain. Kemudian hasilnya akan kita diskusikan bersama dan sebagai penutup akan diberikan feedback dari hasil diskusi tersebut. Kemudian akan ada penugasan untuk agenda selanjutnya. Untuk hari terakhir sinkronus atau hari keempat yang diberikan pada hari ke-19 sebanyak 2 JP, fasilitator akan membuka dengan salam, kemudian melakukan review materi pelatihan agenda 3 dengan meminta peserta mengungkapkan gagasan pada essay penugasan individu yang telah diberikan pada sesi sebelumnya. Kemudian akan dilaksanakan kuis online melalui aplikasi Quizizz, di mana di sini terkait keseluruhan agenda ketiga akan coba untuk digali. Kemudian akan disimpulkan dan penguatan kembali terhadap isi materi agenda ketiga, serta akan diadakan briefing persiapan memasuki klasikal sekaligus menyampaikan salam penutup. Untuk pembelajaran klasikal yang akan disampaikan sebanyak 4 hari juga, yaitu mulai pada hari ke-32 hingga hari ke-35. Total dari seluruh pembelajaran klasikal ini adalah 33 JP. Di mana pada hari pertama ini terdapat 6 JP yang akan dibagi 2 oleh fasilitator. Untuk sesi pertama, fasilitator akan melakukan review pengalaman pembelajaran agenda 3 pada saat e-learning untuk mata pelatihan ini. Kemudian akan dibahas dan akan memandu tanya jawab ceramah manajemen kinerja yang telah disampaikan oleh narasumber pada sesi sebelumnya. Jadi di sini peserta dapat menanyakan hal-hal yang mungkin dirasa belum jelas atau mungkin ingin mengkonfirmasi hal-hal terkait manajemen kinerja, dipersilahkan. Kemudian fasilitator akan memberikan penguatan atau pendalaman materi sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu peserta akan diminta untuk mengungkapkan pendapat tentang keterkaitan mata pelatihan kelompok 1 sesuai dengan tugas jabatan masing-masing yang dapat dituliskan pada selembar post-it. Dan hasil tersebut akan dikolaborasi berdasarkan apa yang ditulis oleh para peserta.
Untuk sesi kedua, fasilitator akan mengajak para peserta untuk melakukan ice breaking berupa out of the box thinking, di mana di sini akan menjadi pengantar untuk membahas agenda selanjutnya, yaitu terkait dengan akuntabilitas kinerja. Untuk mata pelatihan ini akan dibentuk menjadi 3 kelompok, di mana setiap kelompok akan membahas atau membedah tentang akuntabilitas kinerja dengan mengambil salah satu contoh OPD dari peserta yang ada. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan dan membahas hasil diskusi bedah kasus tersebut. Untuk para peserta yang lain, silakan menyimak dan dapat bertanya jika diperlukan. Setelah itu, kita akan melakukan feedback dan merangkum apa yang telah dipelajari pada klasikal hari ini. Fasilitator akan melakukan closing statement dan menyampaikan salam penutup. Kemudian untuk hari ke-33 ataupun klasikal hari kedua, akan diberikan sebanyak 12 JP. Di sini akan disampaikan 2 agenda mata pelatihan di mana dibawakan dalam masing-masing 6 JP, yaitu manajemen kinerja dan standar kinerja pelayanan. Untuk sesi pertama akan dilakukan kuis interaktif sekaligus mereview pemahaman peserta tentang mata pelatihan kelompok 1 menggunakan aplikasi Quizzes. Peserta dapat mengakses menggunakan HP Android yang tentunya saja memiliki paket data. Kemudian peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk melakukan window shopping terkait dengan mata pelatihan manajemen kinerja. Setelah itu, kelompok-kelompok akan melakukan diskusi dan mengeksplor hasil kelompok yang lain atau melakukan kunjungan yang biasa disebut dengan window shopping. Setelah melakukan kunjungan, kita akan merumuskan bersama apa saja yang didapat dari window shopping di antara sesama peserta. Memasuki sesi kedua atau 6 JP berikutnya, fasilitator akan melakukan review kembali terhadap materi standar kinerja pelayanan melalui proses atau sesi tanya jawab. Jadi di sini nanti peserta akan menyimak dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh fasilitator. Kemudian fasilitator membagi peserta ke dalam 3 atau 4 orang sehingga akan terbentuk 3 kelompok dan meminta peserta untuk mengeksplor masing-masing 2 daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota yang ada di Indonesia yang memiliki standar kinerja baik maupun buruk. Jadi masing-masing ada contohnya untuk good practice dan bad practice-nya. Bahan dapat dicari peserta melalui internet, kemudian peserta diskusi dan mempersiapkan presentasi. Setelah itu, kelompok memaparkan hasil temuan atau finding-nya, sehingga kelompok lain pun dapat menyimak apa yang telah ditemukan oleh kelompok sebelumnya. Kemudian fasilitator akan merangkum hasil temuan dan hasil diskusi, serta melihat apa saja yang menjadi standar kinerja pelayanan, baik itu baik maupun buruk, yang dituangkan oleh peserta ke dalam infografis yang menarik. Untuk membuat infografis ini, peserta dapat menggunakan PowerPoint maupun aplikasi Canva. Kemudian akan diberikan closing statement serta mengucapkan salam penutup. Untuk klasikal hari ketiga 6 JP dibagi juga ke dalam 2 sesi. Di sini fasilitator akan mereview pemahaman peserta tentang mata pelatihan hubungan kelembagaan melalui permainan interaktif if then else. Kemudian peserta akan dibagi ke dalam 3 kelompok dan diminta untuk mencari kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hubungan kelembagaan. Setelah itu, peserta dipersilakan untuk mempresentasikan hasil temuan tersebut. Kemudian pada sesi kedua akan dilakukan brainstorming dengan memutar film atau video pendek tentang organisasi digital atau organisasi modern baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian meminta pendapat dari para peserta terkait dengan video tersebut.
Setelah itu peserta akan dibagi kembali menjadi 3 kelompok dan diminta untuk mengidentifikasi atau menelaah bentuk organisasi dari salah satu peserta. Jadi di OPD perwakilan salah satu peserta. Dan akan melakukan simulasi pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Setelah itu akan dibahas dan dilakukan closing statement oleh fasilitator. Kemudian untuk hari terakhir, yaitu hari ke-35, akan diberi waktu sebanyak 9 JP. Di sini fasilitator akan pertama-tama melakukan review pemahaman peserta terkait dengan mata pelatihan kelompok 3 atau kelompok manajemen anggaran negara dan manajemen resiko. Kemudian peserta akan diminta untuk membentuk 2 kelompok dan melakukan pembedahan dokumen perencanaan atau RPJMD khususnya di Provinsi Maluku Utara di mana tempat peserta bekerja dan mengaitkannya dengan manajemen resiko guna menghasilkan tata kelola pemerintah yang baik. Kemudian hasil tersebut akan didiskusikan dan untuk diboboti baik oleh peserta maupun fasilitator. Kemudian sesi terakhir peserta akan dibagi lagi menjadi 3 kelompok dan meminta peserta untuk melakukan online benchmarking pada salah satu BUMN ataupun swasta dan menyimpulkan hasil temuan terkait kinerja BUMN tersebut dan dihubungkan dengan agenda ketiga. Kemudian nanti kita akan simpulkan hasil capaian yang telah dilaksanakan untuk hari ini dan fasilitator akan menyampaikan closing statement dan menutup pertemuan untuk hari ini. Adapun untuk keseluruhan metode yang digunakan cukup beragam, baik itu mulai dari ceramah singkat, diskusi, tanya jawab, melakukan games ataupun kuis interaktif, baik menggunakan aplikasi ataupun secara manual, kemudian ada menggunakan online benchmarking juga, kemudian para peserta juga dipacu untuk menggunakan aplikasi seperti Canva dalam membuat infografis dan tentunya juga akan dilakukan presentasi kelompok yang mana hal ini tentunya akan meningkatkan kemampuan para peserta sebagai pemimpin administrator untuk menyampaikan gagasan apa yang ada pada OPD mereka baik itu kepada stakeholder maupun kepada masyarakat. Adapun media dan alat bantu cukup beragam mulai dari laptop, bahan pembelajaran, sound system, internet, PowerPoint, dan aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Sekian strategi pembelajaran agenda ketiga yang akan saya berikan apabila saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan agenda ketiga pada pelatihan PKA di tempat kami. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan oleh para fasilitator, pengajar di LAN, dan kesempatan yang telah diberikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.